يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya cintai sahabat channel Aris Abdullah yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kami akan menelusuri sebuah makam aulia yang ada di Desa Gondang Legi, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Beliau bernama Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini. Syekh Ali ini adalah cucu dari guru Syekhona Khalil Bangkalan, yakni Syekh Ali Ar-Rahbini, yang mana beliau Syekhona Khalil ketika belajar di Mekah sempat berguru kepada Syekh Ali Ar-Rahbini. Kemudian Syekh Ali Ar-Rahbini mempunyai putra yang bernama Syekh Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad memiliki putra yang bernama Syekh Ali. Ketika Syekhona Khalil belajar kepada Syekh Ali Ar-Rahbini, sang kakek dari Syekh Ali, beliau belajar di Mekah Al-Mukarramah, memperdalam ilmu Al-Quran, karena Syekh Ali Ar-Rahbini menguasai qiraatus sab'ah. Sampai suatu hari Syekh Ali Ar-Rahbini sakit dan mengalami buta. Namun Syekhona Khalil tidak putus sampai di situ. Syekhona Khalil tetap berguru di rumah beliau karena beliau sudah tidak mengajar di Masjidil Haram. Dan Syekhona Khalil sangat takdim sekali kepada Syekh Ali Ar-Rahbini, sehingga sampai suatu hari Syekhona Khalil disuruh pulang karena sudah dirasa cukup ilmunya, dan mulailah Syekhona Khalil berjuang di Pulau Madura. Setelah Syekhona Khalil pulang ke Indonesia, ternyata hubungan antara Syekh Ali Ar-Rahbini tidak putus sampai di situ. Sekitar pada tahun 1921, pada saat itu pada pagi hari saat Syekhona Khalil mengajar di dalamnya, kemudian Syekhona Khalil menutup pengajian tersebut secara tiba-tiba. Syekhona Khalil berkata kepada santrinya, kita harus bersiap-siap, semua pondok dibersihkan, karena pagi ini kita akan kedatangan tamu agung, yakni cucu dari guru saya yang bernama Syekh Ali. Betul, pada pagi itu datanglah Syekh Ali ke Pulau Madura, dan bertemulah Syekh Ali dengan Syekhona Khalil. Sebagaimana pertemuan yang sangat dirindukan, Syekhona Khalil sampai mengecup mulai dari rambut sampai ke ujung kaki Syekh Ali, karena beliau adalah cucu dari gurunya. Kemudian Syekhona Khalil berkata kepada santrinya, ambilkan 3 nampan gelas. Yang pertama, gelas akan diisi oleh air putih. Kemudian gelas kedua diisi dengan susu. Kemudian gelas yang ketiga diisi dengan kopi. Dan Syekhona Khalil berkata kepada santri tersebut, jika nanti Syekh Ali meminum air putih, maka Syekh Ali tidak akan lama ada di Indonesia. Dan ketika Syekh Ali nanti meminum susu, Syekh Ali akan lama tinggal di Indonesia
namun akhirnya beliau akan pulang lagi ke Mekah. Dan ketika Syekh Ali mengambil kopi, itu bertanda Syekh Ali akan bermukim di Indonesia dan selamanya tidak akan pulang lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah Syekh Ali disuguhi 3 gelas, ternyata Syekh Ali mengambil kopi, dan itu bertanda Syekh Ali akan selamanya tinggal di Indonesia. Melihat kejadian itu, santri yang mengeluarkan air tadi berbahagia dan tersenyum, namun Syekh Ali tidak mengetahui apa maksud dari santri tersebut. Karena Syekh Ali tinggal di Indonesia, akhirnya Syekh Ali sempat berguru juga kepada Syekhona Khalil. Walaupun Syekh Ali ini juga menguasai qiraatus sab'ah, ilmu Al-Quran, namun karena takdimnya dan kagum dengan Syekhona Khalil, akhirnya Syekh Ali juga berguru kepada Syekhona Khalil. Pada saat itu datang ke Indonesia, Syekh Ali berumur 18 tahun. Begitu Syekh Ali berkeluarga dan menjalani hidupnya, akhirnya Syekh Ali menetapkan diri bermukim di Desa Gondang Legi, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, sampai akhir hayatnya. Inilah sahabat, seorang wali yang ada di Desa Gondang Legi, seorang wali besar, namun belum terkenal secara luas oleh masyarakat, walaupun cerita beliau, karomah-karomah beliau sudah sampai ke telinganya banyak dari masyarakat yang belum mengenal makom beliau. Sehingga tujuan kali ini juga masih sama. Tujuan saya membuat penelusuran ini agar makam aulia yang ada di Gondang Legi ini dikenal oleh masyarakat secara luas, terutama masyarakat Pulau Madura, karena beliau termasuk cucu dari Waliullah Syekhona Khalil. Ketika ada di Gondang Legi, Syekh Ali sangat bersahaja sekali. Beliau hidup sederhana, tidak suka dengan barang-barang yang mewah. Juga Syekh Ali saking bersahaja dan mengikuti syariat Islam, beliau tidak pernah menyuruh istrinya untuk berbelanja di pasar. Bahkan menu yang akan dimasak oleh istri beliau, Syekh Ali tanyakan kepada istrinya, kemudian Syekh Ali sendiri yang berbelanja di pasar. Itulah bagaimana Syekh Ali memuliakan istrinya. Salah satu karomah yang saya dapat dari narasumber beliau, narasumber yang saya temui adalah cicit beliau. Namun beliau tidak mau disebutkan identitasnya, sehingga saya sangat menghormati beliau, sehingga di penelusuran kali ini saya tidak bisa menyebutkan identitas narasumber yang saya temui. Salah satu karomah beliau yang nampak di masyarakat pada waktu itu sekitar tahun 80-an di Kabupaten Malang, terutama di Kecamatan Gondang Legi, di Desa Gondang Legi, ada musibah gempa yang sangat besar. Ketika itu Syekh Ali sedang sholat berjemaah. Ketika sedang sholat berjemaah tersebut, terjadilah gempa yang akhirnya membuat makmumnya lari keluar dari masjid. Karena pada waktu itu gempa yang besar menyebabkan kubah yang ada di Masjid Gondang Legi itu roboh. Bahkan rumah-rumah warga sekitar masjid itu juga banyak yang roboh. Namun saking Syekh Ali khusyuk dalam melaksanakan sholat, beliau tidak sadar
bahwa ketika sholat itu terjadi gempa. Ketika Syekh Ali selesai sholatnya, beliau terkaget karena melihat makmumnya sudah tidak ada. Setelah Syekh Ali keluar, hanya beliau bertanya kepada masyarakat yang sudah berkumpul di luar, apa yang sedang terjadi? Ternyata masjid Jami Gondanglegi kubahnya sudah roboh. Ini salah satu karomah yang nampak pada masyarakat Syekh Ali ketika beribadah. Ini khusyuk sampai gempa yang besar pun beliau tidak merasakan. Menurut sumber yang saya dapatkan, bahwa Syekh Ali memiliki 5 istri. Namun dari 5 istri tersebut, Syekh Ali tidak pernah berkumpul 2 sekaligus. Berarti istri beliau berganti. Setelah memiliki istri pertama, beliau cerai, kemudian memiliki istri lagi, kemudian bercerai, kemudian memiliki istri lagi, sampai 5 kali. Dari 5 istri beliau, yang memiliki keturunan hanya 3 istri. Istri pertama itu memiliki 2 keturunan. Dari istri kedua beliau juga memiliki 2 keturunan. Dan dari istri yang ketiga beliau mempunyai 21 keturunan. Sehingga keturunan beliau ada 25 yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut narasumber yang kami dapat, ada yang ada di Kalimantan, ada yang ada di Jakarta, dan juga ada yang ada di Pulau Madura. Demikian sahabat, mari kita simak videonya sampai selesai agar sahabat juga mengetahui letak makam beliau, sehingga kita juga bersama-sama bisa menziarahi beliau, karena beliau salah satu waliullah agung. Beliau dari kota Mekah, yakni cucu dari guru Syekhona Khalil, yakni Syekh Ali Ar-Rahbini, dan beliau bernama Syekh Ali. Mari disimak videonya sampai selesai. Nah, sahabat, makam Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini, seorang wali yang ada di Gondanglegi. Inilah makamnya yang sebelah barat, dan ini makam istri-istri beliau. Ini makam wali yang ada di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten